Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, sebentar lagi bulan Juni ada beberapa game penting untuk timnas Indonesia. Kita bakal kawal bareng-bareng juga. Dan kita bakal apa, Brar? Dicoba dulu. Dicoba Oh, Tanzania, yes. Tanggal 2, friendly tanggal juga 2. ada beberapa pemain yang diprediksi nggak akan bisa main. Lawan Tanzania gue di luar kota. Jadi Ya. gue nggak ada live. Luar kota, Oke. luar kota apa luar negeri? Luar kotanya di mana? London. Itu luar negeri, Koci. Ya luar negeri lah. Nah, gitu. Buka aja. Lagi. Tapi ya nanti Timur Leste. Delhi. tapi nanti lawan Irak sama itu kita bersaing. Filipin. Iya, iya. Kita bersaing. Nah, ini si Bang J nggak bisa join Iya, karena seri B udah jalan juga. Yance cedera. Playoff-nya Terus seri B juga- ya. Yance, Yance Sayuri. Iya. Cedera. Iya, lagi training. Nathan juga. Iya. Enggak, Nathan fit. Gue udah bisa, dia bilang Fit, oke, fit. dia Oh, bisa main. Good to Oke. go lah Ya. ya. Mark Locke Nggak dipanggil Jadi- juga. Udah dipanggil. Sama Pas Elkan. Pak Sumarji langsung datengin Yance sama Nathan. Ya. How are you guys? Gini. Ternyata Nathan agak sempat nggak enak juga kaki, Discomfort. tapi fit. Knock lah paling. Si Yance pun langsung dibawa ke terapi segala macam. It's okay. Memang ketarik pahanya, ada yang ketarik di pahanya, dan kebetulan semuanya lagi latihan, dua-duanya lagi Iya, latihan training, ya. iya. Lagi Latihan latihan keras. lagi lari ya, sprint kayak gitu. Pahanya ketarik, tapi pada saat itu dia kesakitan banget, tapi setelah diperiksa dua-duanya fit to play sih. Oh, Jadi bisa aman main berarti ya. sebetulnya. Nathan sama situ dua-duanya aman. J itu kan main untuk final promosi kan? Iya, Itu kapan? lagi mau main. Tanggal 5 Tanggal 5 terlalu mepet 5 sama Jun. tanggal 6-nya. June 5. Ya, bukan 5 dia sampai di sini. Enggak, ini final, itu si pertandingannya tanggal 5 Juni. Terlalu mepet. Oh 5 Juni Iya, ya, si mepet. pertandingan si Ya, jadi Senegal. lawan Filipina bisa. Ya, baru nyusulnya di situ. Iya mungkin. gitu. Nah, itu gimana lo? Kalau gitu gimana? Klub harus langsung lepas ke negara apa gimana? Nggak Coach? bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu kan kewajiban. Iya, Jadi kalau gue baca di media-media yang nggak jelas itu, ya Indonesia rela lepas. Enggak, Indonesia nggak rela lepas. Indonesia nggak ada pilihan. Rela nggak rela? Iya, rela nggak rela. Karena itu kewajiban. Iya. Dari- di klub dari- dulu, baru dari klub timnas. dulu. Iya. Nah, lu ngeliatnya gimana lawan Tanzania ini sebagai friendly match? Apa yang bakal dilakukan oleh STY? Gua rasa sih ngelanjutin pakem yang udah kita lihat Yaitu? di Olimpiade kemarin ya, road to Olimpiadenya gitu kan, itu pakem permainannya udah kelihatan gitu, dan gue lihat komposisi pemain juga nggak banyak perubahan juga untuk di turnamen selanjutnya ini, persiapan ini kan kualifikasi Piala Dunia lagi. Tapi lawan Tanzania sih gue pengen lihat nggak terlalu banyak perubahan lah, cukup pemain-pemain yang kemarin udah dicoba mainin lagi di sini, dan mungkin 1-2 aja, nggak terlalu banyak, dan itu gue rasa harus line up yang sama ketika harus berhadapan sama si Iraknya itu. Gue rasa nggak perlu lagi kita ada perubahan karena kita gaya main kita udah punya, kita udah tahu cara main kita bagusnya seperti apa, dan gua rasa kita harus juga mempersiapkan gaya mainnya Irak itu juga. Kan kita dibantai di kandangnya dia, tapi gua rasa sih harusnya hasilnya udah beda lah ketika kita main di kandang. Tapi kalau Tanzania gimana, gua harap line up yang sama kayak ketika diturunkan untuk melawan si Iraknya. Oke, gitu. soal bahas line up, Mas Haryo. Tadi si J itu main tanggal 31 sama tanggal 3. Oh, tanggal Iya. 3, bukan tanggal 5. 31 dan tanggal 3. Oke. Jadi tanggal 5 yang bener bisa sampai sini dia. Jadi ada kemungkinan Bang entah J itu ya? main di tanggal 6 atau tanggal 11 Oke. gitu kan. Nah, soal Elkan yang nggak main gimana dulu? Apa ini efek dari kemarin mereka nggak nyusul? nggak tahu juga. Isu-isu. Isu lah. lah. Tapi kan cukup banyak ya perubahan-perubahan pemain yang bisa mengcover posisi Elkan. Oh, bisa banget. Iya, maksudnya kan Dewangga. nggak sekrusial itu gitu. Iya. Kalau lo kehilangan dalam sebuah turnamen, hilang dia gitu mungkin. Tapi kan ketika dalam persiapan seperti ini kan banyak pemain yang bisa jadi replacement. Ya Dan itu. kualitasnya Lu main dengan 3 back, Justin kan bisa back. Bisa ngisi di situ. Iya. posisinya sama Elkan. Ih, gue mending Justin kemana-mana daripada Elkan. Bener, coveragenya lebih oke. Iya. Tinggi doang yang dia kalah, tapi area coverage, kapan lo harus intercept, kapan lo harus sliding segala macamnya jauh lebih excel si Justin Hubner sih. Iya. Gue tadi itu interview 3 pemain timnas ya, Hernando, si Shane Paitinama sama Marcelino. Marcelino Ferdinand. Nanti Gimana bisa- dia ketemu lu gimana? Iya. Oh, it was very nice interview. Jadi benar-benar sangat positif dari gue juga. Enggak kan lo waktu itu Dari mereka. yang kritik dia tuh sempat Enggak, rame dia. itu gue tanya juga bagaimana. Oh iya. Ya, gue tanya, nggak ada di skrip. Tapi kan Nice. gue I don't care. Yes. Gue Love tanya it. kenapa lu menjawab situ, dan itu dijawab semua sama Marcelino.
tapi nontonnya di Indosat. Ya, tetap Tetap ya, aja masuk itu. ya. Di Simpen YouTube-nya Indosat. Cuman yang gue ingin sampaikan adalah 3 pemain ini itu percaya dirinya tinggi banget. Nice. Yes, Hernando terutama. Itu bener-bener bikin gue gue ini kan in this case gue hanya fans. Gue nggak jauh beda sama kita yang ada di sini sama netizen yang nonton. Kita fans berat timnas Indonesia di mana kita pengen mereka perform. Gue lihat 3 pemain ini pede banget, yakin banget, percaya diri dan PD, public speakingnya keren ya. public speakingnya keren. Apa namanya? Pasti gue tanya si Kondi lapangan itu semua oke, nggak ada secuil negatif. Komunikasi antar pemain yang diaspora itu bagus semua, mereka saling kontak. Ternyata menurut Marcelo dan Hernando semua bisa bahasa Inggris. Gue tanya siapa aja yang bisa bahasa Inggris, dia bilang semua yang pemain lokal. Iya. Dan gue agak amazed ya, which is good, ya kan? Jadi komunikasi nggak ada masalah. Terus komunikasi dengan pelatih juga itu nggak ada masalah, semua bagus. Ya menurut gue sih udah optimis ya. Ya. Tapi ini memberikan harapan gue lebih tinggi lagi bahwa we can win loh dengan lawan Irak pun. Iya. Karena gue lihat gelagatnya pemain-pemain ini itu luar biasa positifnya. Ya, itu menjadi modal besar dong Coach. Absolutely. Ya. Karena sepak bola is a mind game ya. Orang sering lupa, bukan strategi, bukan apa. Mental. Mindset, lu masuk ke lapangan, there is only one option. You have to win. Ya. Entah hasilnya apa kita nggak tahu. Tapi mindsetnya itu masuk ke lapangan, kita harus menang. Ya, it's a Dan war. mereka memiliki itu. Ya. Dan gara-gara gue pernah kritik, setahu gue mungkin 90 kali puji Marcelino, Iya. sekali 2 kali kritik. Ya kan, Iya. Nah, Aryo tahu. Iya. Dan Kita dan selalu puji dia. ya, dan Marcelino memang tahu dan ya lu harus nonton interviewnya. Jadi gue baca pertanyaan dari netizen. Jadi bener-bener ratusan pertanyaan di seleksi yang pertanyaan bagus-bagus saja. Tapi ya gue slip-slipin. Dalam arti kalau ada pertanyaan tentang ya gimana hubungan lu apa, gue tambah-tambahin lah kasarnya begitu. Jadi this whole interview yang nggak lama, cuman setengah jam, was very very positive. Sen Petinama ngomong bahasa Inggris. Ya, dia memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke. Terus gue tanya, lu itu dalam bahasa Inggris gue tanya, lu itu saudaranya Ton Patinama. Ton Patinama itu anaknya juga pemain bekas kapten FC Utrecht. Ternyata dia bilang bukan, karena Ton Patinama itu pakai I, dia pakai Y. Waduh. Oh beda. Beda, dan bapaknya Shane Shane. itu lahir di Indonesia. Bapaknya bukan Iya, iya. kakeknya, Iya. bapaknya udah lahir di Indonesia. Jadi beda, jadi ada 2 Patinama. Karena kan Nyebutnya Patinama. gue juga pikir lagi. keluarganya si Ton Patinama ini ternyata beda. Ya. Dan terus akhirnya kita ngomong bahasa Belanda, dia kamu bisa bahasa Belanda sedikit? Enggak banyak, gue bilang. Yang nanya bisa Belanda siapa? Dia nanya. ke lu. Ya karena gue tanya soal Iya. terus dia bilang, kamu bisa bahasa Belanda sedikit? Lu bilang gitu. Enggak, dia Oh, tanya, dia. dia bilang, enggak, gue bilang banyak. Baru gue ajak Iya. baru gue ajak bahasa Belanda baru. sana minta sedikit banyak. Mas Aryo, gue mau nanya dong sedikit. Ini mungkin sedikit di luar lapangan karena masih beberapa hari juga. Sedang fenomena yang kayak FOMO, orang-orang yang netizen yang memberikan apa ya? Ya contohnya ke Nathan lah, sampai akhirnya dia di sosial medianya sampai di offin itunya. Lu lihat fenomena ini gimana sih? Merugikan timnas gak sih jatuhnya? Ya lo kan nggak bisa kontrol. The risk for you being superstar di Public timnas, figure. public figure di timnas Indonesia apalagi gitu. Maksudnya lo bukan pemain timnas aja, lo someone yang ngetop di sosmed aja, lo bisa orang bisa gila sampai kayak gitu ke lo. Apalagi lo represent timnas dan lo good in representing timnas, ya itu risiko yang lo harus lo ambil gitu. Tapi ya kita kan nggak bisa kontrol orang akan seperti apa gitu. Dan itu pasti akan terjadi, pasti, dan di semua negara. Gua rasa pemain mengalami hal yang sama, semua Mungkin pemain. dia belum biasa ya. Dia agak mengalami shock effect ya dengan terhadap impactnya di sosmed. Iya. Jadi dia melakukan itu. Tapi nggak ada yang salah, gue Iya, bilang. emang nggak salah Ini juga. cuman fenomena sosmed ya seperti itu. Iya. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi ya orang kan kadang ada yang bisa nerima atau enggak. Dan kecintaan pada timnas kan lagi Nah, tinggi-tinggi karena itunya kan, ini lagi peak sekarang lagi tinggi-tinggi Dan Natanya lagi luar biasa mainnya. Iya, jadi orang yang biasanya
Tidak, sekarang jadi iya Iya, gitu betul. kan. Semua generasi kan. Emang ganteng sih Nathan. Dari kakek. Wah, ngaku ya. Dari kakek-kakek, dari bapak-bapak Iya. sampai Gen Z kan semua Iya. kan nonton timnas sekarang kan. Jadi wajar lah. Sampai akhirnya di keamanan juga harus dibantu sama komunitas supporter juga kemarin Iya, kan. Berarti ya, emang La Grande. emang lagi banyak, sampai training aja ditonton banyak orang gitu. Apa emang dari dulu kayak begitu lagi training? Kalau di luar negeri kan begitu. Iya, emang nggak di Indonesia. Open. Di Indonesia dulu nggak serame ini, Iya. ini. Kan selalu ada selalu di Senayan juga kan mainnya Iya, kan. iya, iya. Selalu ada segelintir lah yang nonton gitu. Nggak Tapi sekarang kan, nih. ya itulah. Ada yang FOMO? Kecintaan lo terhadap timnas kan nggak setinggi ini. Iya, iya. Gue masih nggak ngerti apa yang jadi gue lihat banyak orang tanya gue Iya. bahas soal tiket timnas kemahalan, Tiket timnas. terus dibilang yang datang itu cuman FOMO. Nggak ada yang salah. I don't get it gitu. Gue nggak ngerti FOMO-nya itu di mana. Hanya karena mereka bersedia untuk bayar terus dibilang FOMO, kan nggak lucu juga. Ya, itu yang gua nggak suka sih. Kita harus sadar Pemahaman kayak gitu. bahwa kalau kita mau sepak bola kita maju, itu harus menuju ke industri. Ya. Industri artinya dari segala segi PSSI harus cari duit. Income Lu pikir TC di Fairmont gratis. gratis? Lu pikir tiket-tiket dari pemain luar yang datang gratis? Lu pikir mereka cuma dapat $100 kayak zaman gue di timnas futsal dulu? Oh, curhat. Sekalian sedikit. ungkapin. Buat berapa orang? 100? Satu orang. Enggak, itu satu orang 100. I mean, Iya. kita butuh dana gitu loh. Iya. Jadi gue bilang jangan kaget kalau nanti ke depannya tiket ini akan mahal. Kalau kita lihat sekarang paling murah berapa? 250. 250 jadinya. Tadinya Dua- berapa? 1.5. Tadinya. Tadinya range 100-an ya. 100-an. 250 itu $20. Nggak sampai. Nggak nyampe. Nggak sampai, $15. Itu hanya $15. Lu coba keluar negeri berapa? I pay 8 juta untuk nonton fucking Arsenal lawan Spurs yang nggak menang juga itu. Dibobol sama Son. 8 juta gue bayar. Karena memang segitu. Ngerti nggak? Iya. Jadi kayak soal nonton di video yang official resmi. Video itu bayar berapa rights-nya ke sana? Haryo tahu karena pernah di Mola. Saya juga tahu. Oke, lu juga tahu. Besar sekali. Kan luar biasa. Ya, Sekarang mereka masif. cuma charge 35.000 koar-koar. Let me tell you something, di luar itu 150.000 Oh, gila. satu match, one match. Gila. Iya. Sekarang lu sebulan bisa nonton semua, masih aja koar-koar. Enggak. Kalau kita ingin mendukung, ya kita harus bersedia untuk berkorban, termasuk untuk timnas. Budayanya begini sekarang. Ini yang harus dirubah. Ya. Ini yang dirubah bahwa memang nonton bola itu nggak murah. Ya. Ngerti nggak? Kalau nggak ya silahkan nobar. Gue Ya, nobar opsi kok. terbuka. Luar Buka Bapak. opsi. Oke, kalau gitu Koci bakal buka tuh nobar bareng-bareng ya, nonton nobar sama Koci deh ya. Di Rexona. Oh, titipin. oke. Rizal, thank you. Mas Aryo, thank you. Koci juga thank you. Kita bakal ketemu lagi di hari Jumat. Tapi sebelumnya, gua harus ingetin nih ada PO jersey DPI. Kita bakal buka lagi karena ternyata membludak ordernya ya benar ya. Dan kita bakal lagi untuk batch kedua. Kita bakal beresin dulu. Kita bakal kirim-kirimin ini jersey batch pertama dan jangan Ini lupa. bagus ini. Ini bagus. Jangan lupa. Satu-satu yang bagus. Akhirnya ada yang bagus Koci ya. Akhirnya ada yang bagus kalau kata Koci. Jadi langsung aja cek di sosial media Jebret Media untuk info lebih lanjut. Oke kalau gitu, thank you semuanya. Thank you juga buat Awi yang membuat kita tidak haus hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Halo Jebretin. Ada sesuatu lagi rame ini. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harus menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.